Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk video kali ini ada karburator. Ini mau kita bersihkan. Ini tuh lihat nih, lambat. Ini kalau karburator vakum itu seperti ini guys. Ini kalau lambat itu menandakan biasanya kotor di bagian vakum. Nah, ini kita buka dulu. Jadi untuk video kali ini nih, saya menjawab kolom komentar yang kemarin bilang, bang tolong bang bikin tutorial tentang cara pembersihan karburator vakum, dan terutama bagian karburator vakumnya Megaflow New atau yang mono, katanya sering ngempos. Saya udah bersihkan tapi tetap aja ngempos. Ya, ini kita akan jelaskan bagiannya. Ini untuk bagian vakum ini harus perhatikan sekali guys. Ini tidak boleh bolong atau berlubang. Ini biasanya kalau berlubang ini bisa mengakibatkan ngempos. Dan juga perhatikan ini jarumnya, tidak boleh aus. Oke. Ini kondisi vakum ini masih bagus, tapi tidak boleh dicelupkan ke bensin karena ini resikonya nanti melar. Nah, ini untuk bagian karburator ini kita buka. Ini kita tuang dulu. Ini terlihat kotor. Ini terlihat karburatornya sudah kotor guys. Jadi ini kita akan buka. Ini kita buka, ini baut penampung bensinnya. Ini kita gunakan obeng. Ini keras bro. Nah, ini kita gunakan obeng yang tambahan nih, seperti ini matanya, mata ketrok yang kecil. Ini kita sambung. Ini kita buka seperti ini. Ini akan lebih ringan. Ini untuk baut yang ini biasanya keras, jadi perlu menggunakan penyambung. Jadi untuk intinya untuk karburator vakum itu bro, cara pentingnya itu cara pembersihan dan juga penganalisaannya guys, dan juga kita harus tahu fungsinya karburator itu. Jadi karburator vakum sama karburator yang skep itu berbeda ya bro. Kalau karburator vakum ini kan berfungsi sesuai dengan tekanan. Jadi sebelum skep itu terbuka nih guys, kupu-kupu nanti ini yang vakum itu belum terbuka. Nah, ini kita buka dulu bagian pilot jet. Ini main jet bro. Ini kita buka semua dulu. Ini taruh di sini aja. Nah, ini kita buka bagian pilot jet. Jadi di sini kita akan bahas tentang pembersihan dan pemasangannya nih guys. Nah, ini pilot jetnya, dan juga nanti akan saya jelaskan komponen-komponennya yang berfungsinya bro. Nah, ini kita buka dulu bagian ini. Ini vakum idle. Dan juga mungkin ada yang bertanya, bang kenapa motor saya susah sekali di setting dan gak dapat ya, ini bisa kemungkinan dari vakum ininya guys, yang vakum idle ini. Ini kan kalau bocor bisa susah disetting. Nah, gini, ini PR-nya kita lepas dulu. Jadi bagian ini bro, ini vakum ini sepele guys, walaupun kecil tapi ini berfungsi untuk mengatur saat idle biasanya. Ini ada seal kecilnya ini menuju ke bagian manifold bro. Nah, ini kita lepas dulu bagian vakum yang kecil ini. Ini vakum idle bro. Jadi saat, nah ini guys, ini vakumnya ini pastikan tidak boleh berlubang karena ini area penting. Ini seperti akselerasi sih, jadi pompa, tapi ini berfungsi ke pilot jet. Jadi intinya bagian vakum yang kecil itu harus bersih, tidak boleh berlubang ya bro. Nah, ini kita lakukan pembersihan dulu. Dan ini kita, kalau cara membersihkan ini bagian luarnya dulu bro. Ini kita kuas semua dulu. Bisa sih menggunakan karbu cleaner. Tapi karbu cleaner kan mengandung air. Jadi cukup bagian yang penting aja kalau pakai karbu cleaner guys. Tapi lebih enak sih pakai bensin seperti ini. Kalau karbu cleaner itu kita gunakan kalau kondisinya itu sangat kotor.
itu sekali aja guys. Nanti selebihnya kita gunakan bensin untuk melakukan pembersihan. Nah, ini kita taruh dulu di sini. Nanti siapkan tempat ya guys nih, jadi harus bersih. Ini kita cuci semua dulu bro. Ini bagian penampung bensinnya. Jadi yang penting pembersihan itu harus hati-hati. Ini pelampung. Kalau saya menggunakan bensin ya guys, karena menggunakan bensin itu lebih bersih ya guys. Nanti kita tiup pakai angin yang bertekanan tinggi untuk membersihkannya atau mengeringannya. Jadi ini Pak. Nah, untuk bagian ini vakum ini kita cuci bagian sikapnya aja. Untuk bagian karet jangan ya guys, karena nanti bisa melar, nanti malah susah dimasukinya bro. Intinya ini jarum-jarum ini harus bersih. Oke, ini sudah kita cuci semua. Ini kita nanti tinggal pembersihan atau pengeringan menggunakan angin yang bertekanan. Oke, ini kita keringkan dulu. Ya, setelah kita cuci nih guys karburatornya, kemudian tahap berikutnya ini kita mau semprot menggunakan angin yang bertekanan. Ini kita semprot dulu bagian bodinya. Nah, ini lubang-lubangnya harus benar-benar bersih, semua bodi juga harus bersih. Ini lubang kecil. Ini juga lubang yang dipakum ini guys, ini harus benar-benar bersih ya bro. Ini kita habis bersihkan ya guys tadi. Nah, kita harus bersih dulu, nanti kita rakit. Jadi intinya ini kita keringkan dulu bagian yang sudah kita bersihkan menggunakan bensin atau karbu cleaner. Nanti kita jelaskan cara perakitannya bro. Jadi ini kita bersihkan dulu. Ini bagian pelacat juga harus kita semprot. Nah, ini main cat. Nanti pastikan semua pelacat main cat harus berlubang, nggak boleh rapet. Juga bagian karet vakum ini harus benar-benar masih bagus guys, jangan sampai sobek ataupun berlubang. Nanti kalau lubangnya itu biasanya susah disetting. Nah, untuk bagian vakum ini juga harus diperhatikan nih, untuk bodinya harus benar-benar bersih. Ini karet juga harus bagus, nggak berlubang. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita tahap berikutnya akan melakukan perakitan. Ini bautnya. Oke, ini kita lakukan pemasangan. Jadi tonton terus ya guys. Ini sudah selesai untuk pembersihan. Kita lanjut ke pemasangan. Oke, ini setelah kita bersihkan, kita keringkan, kemudian kita pasang nih. Ini slow guys, slow cat. Kita pasang dulu, kemudian pastikan harus masuk. Ini masuk slow cat. Ini main catnya bro. Ini main cat juga berfungsi untuk kecepatan tinggi ya guys. Jadi saat throttle dibuka full, ini yang berfungsi itu bagian main cat. Nah, ini pilot jet kita pasang. Ini main jet ini berfungsi saat idle stasioner, jadi putaran bawah sampai ke atas itu sudah masuknya ke main jet. Ini buat stasioner itu bagian pilot jet. Jadi kalau pilot jet ini terlalu kecil, biasanya bahan bakar akan lebih irit. Dan nah, ini kita pasang pelampung. Nah, ini pelampung guys, jarum pelampung sama jarumnya. Ini berfungsi untuk mengatur ketinggian bahan bakar. Ini pastikan harus pas dan tidak boleh kotor ataupun macet. Biasanya kalau kotor akan mengakibatkan banjir seringnya itu guys. Nah, ini pasang juga nih penampung bensin, nyisir. Ini kita tetap perlu dilem ya guys. Pastikan ini harus bersih. Ini kita pasang aja. Karena ini modelnya nggak ada penyetelnya, jadi sudah pas. Beda kalau yang punya Yamaha itu tangannya ada penyetelnya guys. Kalau model Honda itu nggak ada. Nah, ini kita pasang bautnya semua.
Jadi pastikan kondisinya harus bersih. Jadi banyak sekali yang bertanya, bang, kenapa motor vakum itu susah disetting, kadang tinggi settingannya dan susah sekali disetting. Nah, itu tadi bagian pilot jet itu biasanya mampet atau terlalu besar ya. Kalau terlalu besar biasanya angin itu, setelan angin itu maunya besar terus guys, nggak mau kecil, karena asupan saat idle itu kebanyakan udara. Oke, ini untuk area vakum ini pastikan tidak ada yang lubang. Ini juga harus diperhatikan guys, ini gerak naik turun harus lancar. Ini kalau nggak lancar biasanya yang pause ataupun tarikannya itu berat. Jadi ini pastikan harus bersih bagian ini. Dan juga bagian pistonnya ini harus bersih, nggak boleh kotor ya. Kalau kotoran itu mengganjal akan membuat skep itu naik turunnya lambat. Ini kita masukkan, ini nggak perlu kita lem guys, karena ini masih bagus, jadi nggak perlu lem. Nah, ini pelnya juga masih panjang, tidak boleh dipotong ya guys. Ini kalau kita dipotong nanti untuk naik itu berat. Mungkin kalau bawahnya enak, di dataran itu enak, tapi lebih baik jangan dipotong, masih standar aja. Kita pasang dulu baut vakumnya ini. Untuk vakum ini bautnya. Ini pastikan ini baut ini harus kencang, nggak boleh bocor. Kalaupun mau kita lem juga lemnya jangan tebal-tebal, tipis aja ya bro. Tapi di sini kita nggak menggunakan lem. Nah, untuk Honda itu karetnya lumayan tebal bagian atasnya, jadi nggak mudah bocor bro. Ini pastikan harus kencang untuk bagian baut ini. Ini baut vakum. Ini sudah selesai, kemudian kita pasang bagian vakum ya. Ini vakum idle. Ini jangan lupa, ini ada seal yang kecil di sini di pojok. Ini menuju ke manifold. Jadi kalau ini nggak ada kayak seal kecil ini, nanti putaran mesin akan tinggi. Gampang, jadi susah sekali di stasiun ya, sedang nembak. Ini biasa kemungkinan ini nggak ada seal yang kecil ini nih. Ya perhatikan sekali ini seal yang ini masuknya langsung ke manifold sih guys. Jadi kalau ini bocor biasanya stasiun itu susah. Ini untuk bagian vakum ini juga diperhatikan, tidak boleh bocor. Ini berfungsi seperti power jet guys, tapi ini pas posisi nutup ini akan ke vakum, akan membuka sedikit ya. Jadi ini pas casting gitu nih akan bergerak sesuai dengan bukaannya. Nah, ini kita pasang dulu vakumnya nih guys, vakum hilir namanya. Ini kalau bocor susah sekali di setting bros. Ini sudah selesai ya bro. Ya, untuk video kali ini cukup sekian. Ini sudah selesai. Ini pastikan bagian yang tengah ini harus lancar, nggak boleh seret. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, terkomen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Oke, thank you bro.